Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Hilmi Pradana. Saya Afan Muafil Manafi. Saya Harufa Makaila Tahira. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pertanyaan serta jawaban mengenai sejarah kebudayaan Islam dengan tema Sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan beserta jawabannya dan pembahasannya, kita akan membahas dengan singkat sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Jadi pada awalnya dinasti Umayyah itu pusat pemerintahannya ada di Damaskus, Syria. Mereka memimpin dunia Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin, dan banyak wilayah Islam berkembang luas di masa mereka, dari Spanyol di barat sampai India di timur. Tapi pada tahun 750 Masehi terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Mereka menuduh Umayyah terlalu fokus pada kekuasaan dan kurang adil terhadap umat Islam dan Arab. Akhirnya dinasti Umayyah digulingkan dan pusat kekuasaan pindah ke Baghdad. Hampir seluruh anggota keluarga Umayyah dibunuh dan dibunuh. Namun, dari semua bangsawan Umayyah, hanya Abdurrahman bin Muawiyah lah yang selamat. Waktu itu dia masih remaja, kabur dari kejaran tentara Abbasiyah. Perjalanan dia gak main-main. Dia menyeberangi sungai Eufrat yang menjadi orang biasa, jalan kaki dan naik kuda ribuan kilometer, sampai akhirnya dia tiba di Afrika Utara dan kemudian menyeberang ke Andalusia. Di Andalusia waktu itu, umat Islam sudah menguasai wilayah sana sejak tahun 711 Masehi lewat pasukan Tariq bin Ziyad. Tapi setelah puluhan tahun, di sana muncul banyak persaingan antar suku dan pemimpin, terutama antara orang Arab, Berber atau Afrika Utara, dan penduduk lokal. Nah, Abdurrahman lihat peluang. Dengan nama besar Umayyah dan strategi jitu, dia dapat dukungan dari beberapa suku Arab dan Berber. Menantang penguasa lokal bernama Yusuf Al-Fihri yang dia adalah gubernur utusan dari Abbasiyah. Terus dia berhasil mengalahkan dan merebut Cordoba, lalu mendeklarasikan berdirinya Emirat Cordoba tahun 756 Masehi. Tapi dia belum menyebut dirinya khalifah, karena saat itu Abbasiyah yang mengklaim sebagai pemimpin umat Islam. Jadi Abdurrahman hanya pakai gelar Amir atau pemimpin. Nah, selama puluhan tahun, Abdurrahman I dan penerusnya sibuk menyatukan wilayah-wilayah di Andalusia yang sering berkonflik. Mereka membangun pemerintahan yang stabil, militer yang kuat, serta sistem ekonomi dan administrasi yang rapi. Cordoba jadi pusat kekuasaan dan jadi kota yang berkembang pesat. Ratusan tahun kemudian, saat kepemimpinan sampai ke Abdurrahman III, ancaman dari luar makin besar. Ada tekanan dari dinasti Abbasiyah di timur, dinasti Fatimiyah di Afrika Utara, serta kerajaan Kristen di utara Spanyol yang mulai bangkit. Untuk menunjukkan kekuatan politik dan legitimasi keagamaan, tahun 929 Masehi, Abdurrahman III mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah, bukan cuma amir. Maka berdirilah kekhalifahan Cordoba, satu-satunya kekhalifahan Islam di barat. Ini yang membuat Cordoba semakin disegani dan kekuasaan Umayyah di Andalusia mencapai masa keemasannya. Namun, pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba mulai runtuh. Setelah masa keemasan itu, mulai muncul perselisihan internal. Mulai dari perebutan kekuasaan antara bangsawan dan militer, melemahnya pemerintahan pusat, serta munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing disebut Taifah-Taifah. Akhirnya, pada tahun tersebut, kekhalifahan Cordoba resmi runtuh dan Andalusia terpecah jadi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Nah, setelah membahas sejarahnya dengan singkat, kita akan membahas kemajuan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, yang pertama ada ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi, pada saat itu, Cordoba jadi pusat ilmu. Ada universitas, kemudian ada perpustakaan yang isinya itu sampai ratusan ribu buku, dan ada ilmuwan-ilmuwan besar. Contohnya ada Ibn Rushd yaitu ilmuwan filsafat, dan Al-Zahrawi yang merupakan ilmuwan kedokteran. Kemudian ada arsitektur megah. Waktu itu dibangun Masjid Cordoba yang indah banget, perpaduan gaya Arab dan Eropa. Nantinya muncul juga istana keren seperti Alhambra di Granada. Setelah itu ada ekonomi dan pertaniannya. Pada saat itu dinasti Umayyah di Andalusia mempunyai sistem irigasi canggih. Andalusia jadi lumbung pangan dan pusat perdagangan antara Eropa, Afrika, dan dunia Islam. Tak hanya itu, ternyata pada saat itu dinasti Umayyah di Andalusia menjunjung tinggi toleransi beragama. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi bisa hidup berdampingan. Banyak ilmuwan non-muslim ikut berkontribusi di dunia sains dan budaya. Nah, serta yang terakhir, sastra dan bahasa. Karya sastra di sana berkembang pesat dalam bahasa Arab, Latin, dan Ibrani. Cordoba jadi kota literasi paling maju di Eropa waktu itu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, perkembangan peradaban pada masa Daulah Umayyah di Andalusia itu mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang seperti ilmu filsafat, sains,
fikih, bahkan seni bahasa dan sastra. Pembangunan fisik pun sangat maju pada masa ini, ditandai dengan kemegahan kota-kota dan bangunan seperti Masjid Jami Cordova yang menunjukkan keunggulan arsitektur dan tata kota pada masa itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa Bani Umayyah di Andalusia mampu bertahan lebih lama dari Damaskus? Nah, salah satu faktor yang menyebabkan Bani Umayyah di Andalusia mampu bertahan lebih lama dari Damaskus adalah karena sistem pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia yang relatif lebih stabil dan kuat selama beberapa abad. Nah, kemudian kita akan membahas pertanyaan serta jawaban yang telah didiskusikan dengan Afan dan juga dengan Haruka, yaitu pertanyaan ketiga yang memiliki bunyi, bagaimana dampak yang disebabkan oleh adanya penaklukan Andalusia pada zaman Bani Umayyah di zaman modern. Nah, jadi maksud dari intisari pertanyaan ini adalah apa korelasi antara kejadian sejarah kebudayaan Islam ini, yaitu penaklukan di Andalusia oleh Bani Umayyah di zaman Bani Umayyah dengan korelasinya di zaman modern, atau kita bisa lambangkan dengan zaman kita seperti ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu pertama, penaklukan di Andalusia itu di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah digulingkan kemudian digantikan oleh daulah yang baru, yaitu Daulah Abbasiyah. Saat itu kepemimpinan Bani Umayyah dinilai sudah menurun terus kawan-kawan. Maka dari itu pihak-pihak lain yang tidak suka dengan itu terpicu untuk menggulingkan dinasti Umayyah. Nah, kemudian dari kejadian itu digulingkanlah Bani Umayyah yang kemudian berdiri daulah yang baru, yaitu Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian cuman ada seorang pangeran, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, yang berasal yang merupakan pangeran dari dinasti Umayyah yang digulingkan itu, berhasil melarikan diri. Nah, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil tuh ngapain? Dia mengambil simpati dari masyarakat Afrika Barat, dan mereka membentuk kekuatan bersama dengan Afrika Barat tersebut untuk kembali melebut kekuasaan di Andalusia dan mendirikan kembali Daulah Umayyah. Nah, maka dari itu kita harus menggarisbawahi bahwa pada era tersebut antar kabilah-kabilah itu masih berantem, guys, bahasanya. Dan itu merupakan kelemahan dan ciri kemunduran. Ad-Dakhil kemudian menyadari itu dan dia kemudian berusaha dari nol membangun lagi untuk mengembalikan kejayaan serta kepintaran, kelebihan, kemajuan pada daerah Andalusia dengan mendirikan Bani Umayyah kembali. Nah, jadi dengan penerapan zaman sekarang, kita juga harus seperti itu, kawan-kawan. Terlebih di letak negara kita di Indonesia yang merupakan bangsa dengan majemuk, yang ibaratnya kabilahnya banyak banget, kita bisa anggapkan seperti suku-suku. Nah, itu masalah yang kita hadapi itu ada beberapa juga, dan itu sangat penting. Misalnya dalam pemerataan akses pendidikan. Nah, dari dulu di Bani Umayyah, di Abbasiyah, itu pendidikan mereka selalu berusaha untuk menyebarkan pendidikan. Selain buat kekuasaan mereka, menyebarkan kekuasaan mereka, juga untuk mencerdaskan masyarakat, baik yang di sekitar maupun yang tidak di sekitar banget juga. Nah, begitu pula di Indonesia. Problematika yang kita hadapi mungkin belum adanya kesinkronan atau kesamarataan antara daerah yang ibaratnya terjangkau dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang terjangkau, daerah pesisir ibaratnya. Kita bisa analogikan secara simpel, misalnya ketersediaan sarpras untuk menunjang ke sekolahan, kemudian kegiatan ekonomi, perbankan, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat, yaitu berbunyi, mengapa Bani Umayyah di Andalusia mampu bertahan lebih lama dari Damaskus? Nah, oke, kita analisis lagi, kawan-kawan. Jadi dulu Bani Umayyah itu awalnya ada di Damaskus, Syria. Kemudian di Damaskus, pendidikan itu sebenarnya udah bagus, kawan-kawan, berjalan. Cuman lama-kelamaan problematika terjadi di mana kepemimpinan mereka, yaitu khalifah yang merupakan dipilih melalui garis keturunan, itu dinilai masyarakat akhirnya itu tidak kompeten, dan itu melahirkan sebuah pemikiran, yaitu nepotisme yang dilakukan oleh penguasa Bani Umayyah.
Nah, kemudian terlebih saat itu semua pemimpin itu berbangsa Arab ya kawan-kawan, karena keturunan ya berarti suku bangsa atau kabilahnya kemungkinan bakal sama. Nah, itu menimbulkan rasa iri dan kebencian antar rakyat dan pemerintah Umayyah antar rakyat dan juga pemerintahan Umayyah yang di Damaskus. Ketika di titik terendah itu lawan dalam artian yang mau meruntuhkan melihat kesempatan untuk meruntuhkan daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kemudian maka dari itulah di Andalusia dibangun kembali dinasti. Dengan pengalaman dan pelajaran yang sudah didapat, Andalusia bergerak lebih mobile, lebih hebat. Nah, mereka sadar akan pentingnya wilayah kekuasaan sehingga ilmu-ilmu yang mereka dapatkan mereka usahakan untuk sampai ke tidak cuma di daerah Baghdad doang, di Damaskus doang, di Andalusia doang, melainkan juga di kota lain misalnya seperti Cordoba, dan juga itu untuk menunjang kesamarataan itu kawan-kawan, kesamarataan akses misalnya pendidikan, ilmu pengetahuan contohnya. Hal itu juga menyebabkan kepercayaan kepada pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia yang baru dari semua masyarakat, rakyat sekitar maupun yang jauh kepada pemerintahan. Maka dari itu merupakan hipotesa yang sudah kami cari di jurnal berdasarkan perkembangan peradaban Islam dari Bagus Herlambang. Itu yang sudah kami cari jawabannya. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.